Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar teman-teman? Lama tidak bersua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya akan berbagi pengalaman. Kebetulan saya sedang membersihkan bagian-bagian part-part daripada karburator, yaitu selang ini yang terhubung ke manipul dari ruang ini, ruang camshaft ya, ruang camshaft. Kemudian ini ruang camshaft yang hitam ini besar. Kemudian ini yang berasal dari intake ya, dari intake. Kemudian yang lubang yang ini terhubung ke filter udara ya. Jadi fungsi daripada selang ini adalah dia menghantarkan uap panas mesin ya, yang berasal dari intake ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau terpasang ini seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau terpasang seperti ini. Ini yang ruang ruang valve ya, ruang valve dan camshaft ini dari intake ya, dari intake. Kemudian yang putih besar ini yang menuju ke filter udara dan karburator ya. Nah, jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika di dalam ruang intake ini akan terjadi tekanan ya, tekanan uap yang panas ya. Tentunya uap panas itu akan mengandung bensin dan uap uli ya. Pasti ada uli yang ikut masuk ke dalam ruang intake ya. Nah, fungsi daripada selang ini adalah ketika dia terjadi uap panas karena ada kompresi hisap dan tekanan ya, itu maka dia harus ada lubang ya. Jadi ada lubang pernafasan, istilahnya breather ya. Di ruang breather dia akan disalurkan melalui selang ini. Jadi yang ada di dalam selang ini adalah uap panas yang mengandung BBM dan uli ya teman-teman ya. Jadi uap panas dia terdiri dari uap uli, bukan uli encer ya, tapi dia uapnya, uap uli dan uap BBM. Jadi uap BBM dari mana? Dari BBM yang tidak terbakar ya, pasti adalah gitu ya. Makanya diperlukan tune up itu supaya dengan timing pengapian yang tepat dan penyetelan daripada mixture antara udara dan BBM itu tepat, maka BBM atau bensin itu akan terbakar dengan sempurna ya. Kalau dia setelan nggak pas, tune up, maka terlalu banyak bensin yang tidak terbakar ya. Untuk meminimalisir daripada BBM yang terbuang percuma, maka dia akan dialirkan melalui selang ini ya teman-teman ya. Jadi selang ini nanti ke sini. Nah, ketika dia uap uli, yang uap uli itu nanti akan dikembalikan lagi ke ruang valve ya, ruang valve ya, untuk dimanfaatkan sebagai pelumasan ya untuk ulinya. Untuk yang uap bensin dia akan mengalir ke atas ya, karena berat jenisnya kan dia lebih ringan ya. Dia akan terhisap ke atas, masuk ke dalam filter udara, kemudian oleh filter udara disaring ya, disaring yang mengandung kotoran, debu maupun yang masih mengandung uap uli, dia akan disaring oleh filter. Nah, yang BBM-nya dia akan masuk ke dalam karbu untuk dilakukan pembakaran kembali ya. Jadi ini adalah proses istilahnya untuk mengiritkan ya. Jadi tidak sia-sia ya. Jadi ada bensin yang tidak terbakar dalam bentuk uap panas ya, karena tekanan kompresi dari
di ruang intake ini kan cukup tinggi ya, sehingga dia dialirkan ke sini, ke selang ini, kemudian ke filter udara, kemudian disaring untuk dilakukan pembakaran melalui sistem karburasi ya, untuk dibakar kembali di dalam ruang intake. Kemudian yang uap uli dia akan dikembalikan lagi ke ruang pelumasan ya, untuk noken as maupun camshaft di sini. Rocker arm juga di sini akan sini ya teman-teman ya. Tentu ini kan dia memerlukan uli ya di sini. Nah, dalam kasus ini teman-teman, saya menemukan kasus di mana saluran yang dari intake ini dibuntu ya teman-teman ya. Ini dibuntu. Saya baru tahu ketika mau membersihkan, loh, ini kok ada bagian yang keras ya. Ternyata saya lihat di sini ada gotri ya teman-teman ya. Ya, bola besi itu dia di ujung selang ini. Jadi saya kurang tahu maksudnya apa. Itu. Ini dalam jangka waktu panjang akan sangat merugikan sekali teman-teman ya. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena ketika ini dibuntu teman-teman bisa membayangkan bagaimana uap ini ya. Jadi di sini nanti akan saya tunjukkan ya. Ini ada gotrinya teman-teman, nggak kelihatan ya. Tuh, ada putih tuh. Jadi ini kalau kita tiup buntu ya teman-teman ya. Buntu ini dia tidak ada aliran udara di sini karena di sini ada ditutup oleh gotri. Jadi seperti ini, bayangkan teman-teman kalau ini terpasang seperti yang saya uraikan penjelasan di awal. Ketika ini dibuntu teman-teman dengan gotri atau dengan benda apapun, maka uap tekanan panas yang berasal dari intake ini yang mengandung BBM dan uli, dia tidak akan disalurkan ke sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa membayangkan bagaimana panas mesin yang ada pada sistem ini, di mesin ini, dia tidak bisa keluar ya, dia tidak mengalir. Mana yang bensin yang belum terbakar maupun uap uli yang bocor ya di sini ya, dia tidak dialirkan ke sini karena dibuntu. Apa yang terjadi teman-teman ya? Bagaimana ruang bakar itu atau ruang intake itu akan dipenuhi dengan jelaga teman-teman ya, jelaga kotor. Ya, kotoran itu bisa dari bensin yang tidak terbakar menjadi kerak, kemudian uli yang uap yang panas sekali ya, yang berasal dari tekanan mesin ya, tekanan kompresi itu, dia tidak disalurkan. Dia lari kemana teman-teman ya? Nah, bayangkan demikian juga dengan ruang pada valve ini, dia tidak ada sama sekali aliran udara ya. Dia seperti manusia teman-teman ya. Kalau manusia tidak ada di dalam tubuh kita itu tidak ada paru-paru ya. Bagaimana Anda bisa memasukkan energi udara ya ke dalam tubuh kita sebagai energi, maupun panas daripada tubuh kita untuk kita keluarkan melalui hidung ya. Jadi ini seperti kita buntu, hidung kita ini kita buntu. Apa yang akan terjadi teman-teman? Panas mesin akan berlebihan, kemudian rembesan uli. Jadi uap uli yang panas tadi tidak bisa dialirkan ke dalam camshaft maupun akan disaring oleh filter udara, tapi dia tetap ada di dalam head cylinder ya. Nah, ini akan menimbulkan panas yang berlebihan teman-teman ya. Memang tidak langsung kerusakan, tapi dia akan menjadi permanen dalam jangka panjang teman-teman ya, kerusakan mesin ya. Jadi memang ini sebelum saya overhaul ya ceritanya, ini kan ngebul aja ini saya lakukan overhaul, dan ini saya melakukan instalasi kembali untuk membersihkan bagian part untuk kita pasang ya, untuk kita install ya. Saya temukan di sini ada di buntu ini teman-teman. Nanti akan saya keluarkan teman-teman gotrinya. Tidak tahu dengan cara apa. Kalau ini nanti sekiranya dia merusak, maka akan saya ganti dengan selang biasa, selang gas ya. Oke.
Saya kira sekian dulu teman-teman penjelasan saya, pentingnya untuk memeriksakan ya bagian-bagian fungsi daripada selang-selang gas ini sangat penting sekali. Itu kenapa ini dibuntu, menurut saya kemungkinan supaya dia bersih gitu, supaya tidak ada uap uli yang mengotori daripada karburator gitu loh. Maksudnya mungkin seperti itu ya mekanik yang dulu ya, yang sebelumnya ya. Saya tidak mengejas siapa-siapa, tapi yang jelas praktek ini adalah keliru teman-teman ya. Ini malfunction jadi mesin, kasihan teman-teman ya, panas mesin berlebihan gara-gara ini dibuntu gitu teman-teman. Oke, nanti ini akan saya bongkar dengan cara kita tusuk dari sini ya teman-teman ya. Oke, demikianlah teman-teman video saya kali ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam.